Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami mahasiswi dari STI 66 Kendari. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah dari Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat dengan dosen pengampu yaitu Pak Diamond Limbong, SAK MM. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, langsung saja, ini adalah video presentasi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Yolinda Raguna dengan NIM 2166020069 dan Dahliana Justina dengan NIM 2166021139. Di sini kelompok 11 akan membahas materi dengan judul yaitu stakeholder line. Adapun materi pokok pembahasannya yaitu yang pertama peringkat stakeholder, yang kedua prinsip tata kelola, yang ketiga kreditur, yang keempat kepailitan, dan yang kelima penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya yaitu prinsip tata kelola. Dari sudut pandang perusahaan, prinsip tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD membedakan stakeholder yang hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang atau oleh perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, dengan stakeholder yang hak-haknya tidak diproteksi oleh undang-undang atau perjanjian merupakan kewajiban dari suatu perusahaan. Prinsip OECD menyatakan bahwa tata kelola perusahaan harus mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan berkelanjutan perusahaan yang sehat secara keuangan. Tercantum hak-hak stakeholder dalam undang-undang atau perjanjian merupakan alat bagi stakeholder untuk memonitor kegiatan perusahaan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengakomodasi hak-hak para stakeholder ke dalam undang-undang yang ditetapkan. Yang pertama yaitu ada pemegang saham atau investor, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua ada kreditur, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang ketiga ada konsumen, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat yaitu karyawan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang batas usia minimum untuk bekerja, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang tenaga kerja wanita, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang kelima ada pemasok, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Yang keenam yaitu lingkungan hidup, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tentang perseroan terbatas. Yang ketujuh yaitu pesaing, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, dan yang kedelapan yaitu pemerintah, diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya kreditur. Berdasarkan sumbernya, pendanaan perusahaan biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemegang saham dan kreditur. Pemegang saham menyediakan modal, sedangkan kreditur memberikan jaminan komposisi pendanaan dapat mempengaruhi nilai dan struktur tata kelola
perusahaan. Sebagai salah satu penyandang dana, kreditur mempunyai kepentingan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kepailitan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang berfungsi sebagai realisasi dari tanggung jawab debitur terhadap krediturnya atas perikatan-perikatan yang dilakukan. Menurut Suryana tahun 2007 halaman 7, melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Negara menyediakan sarana hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur yang tidak membayar lunas utangnya saat jatuh tempo. Hukum kepailitan ditujukan untuk mencegah perbuatan-perbuatan tidak semestinya yang dilakukan oleh debitur dan kreditur atas harta kekayaan debitur yang mengalami pailit. Secara sederhana, proses kepailitan telah diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan pailit. Dalam Undang-Undang Kepailitan telah disederhanakannya proses pengajuan permohonan pailit oleh kreditur. Setiap kreditur mempunyai hak untuk mengajukan pailit kepada debitur, kecuali debitur-debitur tertentu yang pengajuan permohonan pailitnya harus dilakukan oleh instansi tertentu. Yang kedua ada putusan pailit. Putusan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan. Permohonan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Yang ketiga yaitu pengurusan. Selama dinyatakan pailit, perusahaan diurus oleh kurator untuk dilakukan pembesaran harta pailit. Pengurusan dan pembesaran harta pailit diawasi oleh hakim pengawas berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Berikut yang termasuk sebagai tugas kepengurusan yang utama. Yang pertama yaitu mengamankan harta pailit, diatur dalam pasal 98. Yang kedua, melanjutkan usaha debitur atas persetujuan kreditur atau hakim pengawas, diatur dalam pasal 104. Yang ketiga yaitu melakukan pencatatan terhadap harta pailit, diatur dalam pasal 100. Yang keempat yaitu mengalihkan harta pailit atas persetujuan hakim pengawas, diatur dalam pasal 107. Yang kelima yaitu melakukan pinjaman dari pihak ketiga, diatur dalam pasal 69. Yang keenam yaitu mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, diatur dalam pasal 109. Yang terakhir yaitu kurator wajib melaporkan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 bulan, diatur dalam pasal 74. Yang pertama yaitu stakeholder lain. Stakeholder lain dikelompokkan menjadi 8 menurut Brooks and Dunn 2012 halaman 240. Berikut ini ke-8 pihak yang termasuk sebagai stakeholder. Yang pertama ada shareholder, yang kedua employee, yang ketiga customer, yang keempat aktivis, yang kelima kreditor, yang keenam government, yang ketujuh supplier, dan yang ke-8 yaitu kompetitor. Selanjutnya yaitu peringkat stakeholder. Menurut Sabihollah 2009, meringkatkan stakeholder menjadi stakeholder tingkat pertama, kedua, dan ketiga, yaitu first tier, second tier, dan third tier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Dahliana Yustina akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami. Baik, langsung saja. Yang keempat, pemberitahuan. Pemberitahuan dilakukan dengan surat tercatat, kurir, dan dengan iklan, dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian. Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Lalu yang berikutnya ada rapat kreditur. Nah, di mana proses penyelenggaraan utang piutang melalui kepailitan dilakukan secara kolektif
menggunakan instrumen yang disebut dengan rapat kreditur. Lalu, rapat kreditur ini harus diadakan pada saat-saat berikut. Yang pertama, pencocokan utang piutang di pasal 120. Yang kedua, debitur mengajukan rencana perdamaian pasal 145 dan 147. Lalu, terdapat usul untuk melanjutkan usaha perusahaan pasal 179. Nah, yang berikut menentukan cara pembesaran harta pailit pasal 187 ayat 1. Lalu yang keenam, ada pencocokan piutang. Nah, secara harafiah, pencocokan utang atau dari sudut debitur dan piutang dari sudut kreditur dimaksudkan untuk menagih, mencocokkan, dan mengesahkan tagihan-tagihan yang masuk kepada kurator. Penyerahan tagihan dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Lalu yang berikutnya ada perdamaian. Nah, walaupun putusan pailit telah ditetapkan oleh hakim pengadilan niaga, tetapi upaya perdamaian masih dapat dilakukan. Pasal 144 sampai 177 mengatur tentang perdamaian tersebut. Lalu berikutnya ada pemberesan. Nah, di mana arti pemberesan adalah menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan dari debitur pailit dan membagikan hasil debitur ke kreditur secara proporsional atau berimbang. Lalu yang kesembilan ada pembagian. Nah, hasil penjualan atau penagihan harta pailit akan dibagikan kepada kreditur yang utangnya telah dicocokkan. Nah, pada dasarnya pembagian dilakukan secara proporsional kepada kreditur konkuren. Pembagian hasil penjualan atau penagihan harta pailit tidak harus menunggu selesainya pemberesan. Lalu daftar pembagian akan menjadi mengikat jika kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, telah lampaunya sebagai berikut. Yang pertama, telah lampau tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas. Yang kedua, tidak ada yang mengajukan perlawanan atas daftar tersebut. Lalu yang berikutnya, perlawanan telah diputus dalam sidang pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Lalu yang ke-10 ada pengakhiran. Nah, keadaan pailit dapat berakhir karena kepailitan dicabut, perdamaian disahkan, atau daftar pembagian menutup telah mengikat. Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, pengadilan atas usul hakim pengawas. Lalu materi berikutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, selain kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menyediakan sarana bagi debitur atau kreditur untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika diketahui bahwa debitur akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya. Permohonan untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang dapat dilakukan oleh debitur dan kreditur. Terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 222. Kecuali untuk debitur tertentu yang pengajuannya harus dilakukan oleh instansi tertentu yang terdapat pada pasal 233. Berikutnya ada perdamaian. Inti dari permohonan PKPU adalah pengajuan rencana perdamaian oleh debitur. Rencana perdamaian dibahas dalam rapat kreditur untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak. Jika rencana perdamaian disetujui dan disahkan oleh majelis hakim, rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat debitur dan kreditur. Sinaga 2012 ayat 285
Sadeni 2002 ayat 368 dan dalam Sinaga 2012 ayat 286 menyatakan bahwa dalam praktik perbankan restrukturisasi utang dapat berupa tindakan sebagai berikut. Lalu yang kedua kan sebagai berikut. Nah, yang pertama, penjadwalan kembali pelunasan hutang atau rescheduling. Yang kedua, penyusunan kembali persyaratan hutang atau reconditioning. Yang ketiga, pengurangan jumlah hutang pokok atau haircut. Yang keempat, pengurangan atau pembebasan jumlah harga. Lalu pengurangan tingkat suku bunga, pembebasan hutang baru, pemberian utang baru, konversi utang menjadi modal, penjualan aset yang tidak produktif, lalu ada bentuk-bentuk lain. Lalu yang kedua ada jangka waktu. Rencana perdamaian dapat disampaikan pada saat atau selama periode sebagai berikut. Yang pertama, saat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh debitur. Nah, yang kedua, selama periode permohonan PKPU sampai dengan diputuskannya PKPUS. Lalu yang ketiga, selama masa PKPU sementara atau PKPUS, yaitu maksimal 45 menit. Lalu yang keempat, selama masa PKPU tetap atau PKPUT, yaitu maksimal 270 hari. Dan 3. Ada keputusan. Keputusan dilakukan dalam persidangan pengadilan atau dalam rapat kreditur. Keputusan dibuat dengan sistem pemungutan suara. Jika rencana perdamaian ditolak atau jika rencana perdamaian ditolak oleh kreditur, debitur yang bersangkutan akan dinyatakan pailit demi hukum. Lalu yang keempat, ada pengurusan. Selama masa PKPU, debitur atau tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Pasal 240 ayat 1. Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur. Nah, tugas keputusan berakhir saat rencana perdamaian telah diputuskan. Berikut kesimpulan dari materi kelompok kami. Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan, kepentingan stakeholder lain selain pemegang saham dapat dikategorikan menjadi stakeholder yang hak-hak dan kewajibannya telah diatur dengan undang-undang, dan stakeholder yang hak dan kewajibannya belum diatur. Nah, kelompok stakeholder yang selama ini dibicarakan terdiri atas pemegang saham, kreditur, pemasok, karyawan, pemerintah, konsumen, aktivis, hingga lingkungan dan masyarakat maupun pesaing. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa taufiq wa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.